kenapa ada seorang mursyid meninggal, asistennya banyak, tapi nggak ada satupun yang diangkat jadi mursyid? Karena si mursyid tahu, nggak ada satupun yang netes dari nurnya dia. Satupun nggak ada yang netes. Kalau dia tetap keluarkan, dia melanggar adab alam malakut. Mungkin tahu maksud saya siapa mursyidnya. Dia wakilnya banyak, tapi dia nggak satupun diangkat. Itu makanya saya bilang cap jempol ke beliau. Berarti beliau arif billah. Jadi nggak mesti arif billah itu muridnya banyak. Tahu maksud saya mungkin ya? Ada seorang mursyid besar di negeri kita, tapi tidak ada satupun muridnya yang diangkat jadi mursyid yang mutlak. Kenapa? Karena beliau tidak melihat tetesan itu turun ke si murid. Makanya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar disebutkan, fa innal awliya'a. Perhatikan kata Tuan Syekh Abdul Qadir, mursyid wali mursyid hanya diutus bagi orang khawas. Khawas itu adalah yang sudah sidik. Khawas tandanya dua, ahli amal atau ahli ilmu, atau keduanya. Silakan pilih Pak, di mana posisi kita? Ahli amal atau ahli ilmu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau kita bukan ahli amal, bukan ahli ilmu, ngapain kita harus berpikir tentang mursyid? Tidak akan. Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi diutus untuk orang awam dan untuk orang khawas, jami'an mustaqillan binafsihi. Nabi Rasul diutus untuk orang awam dan untuk orang-orang khawas semuanya. Dan dia merdeka, mandiri, tidak terikat dengan yang sebelumnya. Tetapi wali mursyid hanya untuk lil khawasi faqat ghair mustaqil binafsih. Mursyid, wali mursyid hanya untuk orang khawas dan beliau-beliau tidak mandiri, terikat dengan mursyid-mursyid sebelumnya sampai nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba ada muridnya yang ngaku jadi mursyid, walaupun nggak ngaku, tapi kemudian bersikap seperti guru mursyid. Ini dia sudah nggak arif billah. Kenapa? Dia nggak tembus ke malakut jabarut kok. Ngapain dia ngangkat-ngangkat dirinya? Atau tidak mengangkat dirinya, tapi diangkat muridnya. Nah, beda loh ya. Mursyid yang diangkat dari alam jabarut, mursyid yang diangkat dari alam malak, beda. Perbedaan yang lainnya, wali mursyid, Nabi Rasul harus mendeklarasikan diri dan dideklarasikan. Kalau wali mursyid haram mendeklarasikan diri dan haram dideklarasikan diri. Maka jika Suryalaya mengumumkan mursyid pelanjut, Anda bubar dari Suryalaya. Sampai hari ini Suryalaya pernah mengumumkan tidak? Tidak. Mereka Ahlul Bait, mereka para wakil takin, dan mereka para ulama dalam TKN kita sangat paham, Pak. Bukan tidak ada mursyid. Yakin kursi kemursidan sudah diisi, tidak akan pernah kosong. Lihat Lataiful Minan karya Ibnu Athaillah. Di sana juga disebutkan, ada riwayat, ada sejarah di sana. Kursi kemursidan tidak akan pernah kosong. Tetapi masa untuk publikasi ada waktunya. Tidak boleh dipublikasikan sembarangan. Jika seorang naik menjadi mursyid, lalu kemudian dia mendeklarasikan diri, maka dengan sendirinya batal kemursidannya. Bukan berarti Pangersa Abah tidak tahu. Beliau sangat tahu siapa yang harus melanjutkan. Tetapi beliau sangat paham, ini harus disembunyikan. Al-Kibritul Ahmar, belerang merah, harus disembunyikan. Tidak boleh sembarangan. Maka disembunyikan. Bukan berarti tidak ada fakta akurat. Yakin Pangersa Abah nyimpan fakta akurat, bukti yang akurat, bukti konkret. Tetapi belum waktunya, harus disembunyikan. Maka jika kita berjerit, berteriak, hadirkan mursyid, kirim mursyid, umumkan mursyid, pahamilah, kalau kita sebagai orang awam, pembodohan diri yang paling menonjol. Kita terlempar dari thariqah kita. Kalau kita sebagai seorang arif, maka perhatikanlah, itulah tajahulul arif, pembodohan diri seorang